Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas beberapa materi. Pertama, mengenai surat wasiat dan unsur-unsur surat wasiat. Dua, tentang dasar berlakunya surat wasiat. Tiga, bentuk-bentuk surat wasiat. Berarti membahas mengenai syarat formil pembuatan surat wasiat. Dan yang keempat, membicarakan tentang isi surat wasiat. Sekarang, apa itu pengertian surat wasiat? Kita bicarakan dulu tentang pengertian pewarisan testamenter. Pewarisan testamenter adalah pembagian warisan yang didasarkan pada kehendak pewaris dalam surat wasiat. Jadi di sini segala hal yang berkaitan dengan pembagian warisan didasarkan pada kehendak pewaris dalam surat wasiat. Mengenai siapa yang ditunjuk menjadi ahli waris atau para ahli waris, bagaimana pembagian warisan di antara para ahli waris, semuanya diatur, ditentukan dalam surat wasiat. Lalu istilah ahli waris testamenter ini adalah orang yang ditunjuk menjadi ahli waris dalam surat wasiat. Ahli waris testamenter adalah orang yang ditunjuk menjadi ahli waris dalam surat wasiat. Siapa orang yang dapat ditunjuk menjadi ahli waris testamenter? Pada prinsipnya setiap orang bisa ditunjuk atau diangkat menjadi ahli waris testamenter, kecuali orang-orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi ahli waris testamenter. KUH Perdata tidak mengatur mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris testamenter. Yang diatur adalah mengenai orang yang dilarang menikmati pemberian dalam surat wasiat. Jadi prinsipnya setiap orang bisa ditunjuk menjadi ahli waris testamenter, baik itu keluarga sedarah, artinya orang-orang yang mempunyai hubungan darah, ataupun orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah, sepanjang bukan orang yang dilarang menikmati pemberian dalam suatu surat wasiat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pewarisan testamenter ini dasar utamanya adalah pengakuan undang-undang bahwa pewaris adalah pemilik harta, sehingga pewarislah orang yang paling berhak mengatur mengenai harta warisannya. Ketentuan pasal 874 ini pernah kita bahas dalam perkuliahan hukum waris undang-undang. Dalam pasal 874 disebutkan segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang. Sekedar terhadap itu, dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah. Pasal ini mengatur mengenai kedudukan pewarisan testamenter dihubungkan dengan pewarisan undang-undang. Dari ketentuan pasal 874 bahwa kehendak pewaris dalam surat wasiat
atau pewarisan testamenter, kedudukannya lebih didahulukan dibandingkan ketentuan pewarisan undang-undang. Sehingga kalau ada orang yang meninggal dunia, harus diketahui apakah pewaris meninggalkan surat wasiat ataukah tidak. Kalau pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan surat wasiat, maka wasiatnya harus dilaksanakan lebih dulu. Kalau ternyata pewaris tidak meninggalkan wasiat, barulah berlaku ketentuan pewarisan undang-undang. Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa ketentuan pewarisan menurut undang-undang sifatnya bukan ketentuan yang dwingen, yang memaksa, bukan aturan hukum yang bersifat memaksa atau dwingen reh, melainkan peraturan hukum yang bersifat mengatur, regelen, atau bersifat menambah, mengisi kekosongan, anvullen reh, yang mana ketentuan itu bisa disimpangi, dikecualikan oleh pewaris melalui surat wasiat. Selanjutnya, kehendak pewaris agar mempunyai kekuatan hukum mengikat harus dibuat dalam bentuk surat wasiat. Apa itu surat wasiat akan kita bicarakan kemudian. Surat wasiat ini nanti harus memenuhi syarat formil dan syarat material pembuatan surat wasiat. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu surat wasiat. Pengertian surat wasiat dapat kita temukan dalam ketentuan pasal 875. Di sana dikatakan surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Dari rumusan pasal 875 dapat kita ketahui unsur-unsur surat wasiat, atau bisa juga kita katakan sebagai syarat material suatu surat wasiat. Yang pertama, wasiat harus berupa akta. Artinya, wasiat ini harus dalam bentuk tertulis. Dalam KUH Perdata tidak mengakui wasiat yang dibuat secara lesan. Ini berbeda dengan hukum adat. Ya, dalam KUH Perdata, wasiat harus berupa akta, berarti harus tertulis. Kata akta tidak berarti harus akta otentik, akta di bawah tangan juga boleh, tapi harus berupa akta. Yang kedua, wasiat ini berisikan pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak apa yang dikehendaki oleh seseorang. Dalam hal ini, apa yang dikehendaki oleh pewaris terhadap harta kekayaannya. Pernyataan kehendak ini merupakan perbuatan hukum sepihak. Perbuatan hukum sepihak adalah suatu perbuatan yang walaupun hanya dilakukan oleh satu pihak, tetapi mempunyai kekuatan hukum mengikat, sah, diakui oleh hukum. Ada beberapa contoh lain dari perbuatan hukum sepihak. Contohnya adalah pembuatan wasiat. Lalu pengakuan anak luar kawin. Ini merupakan perbuatan hukum sepihak. Pengakuan anak luar kawin. Ini perbuatan hukum sepihak. Perbuatan hukum sepihak tidak membutuhkan adanya kesepakatan dari pihak lain. Berbeda dengan
perjanjian. Perjanjian ini perbuatan hukum dua pihak. Untuk lahirnya perjanjian harus memenuhi salah satu syaratnya adalah adanya kesepakatan. Nah, membuat wasiat ini merupakan perbuatan hukum sepihak sehingga tidak membutuhkan kesepakatan orang lain, termasuk para ahli waris. Merupakan pernyataan kehendak. Jadi merupakan perbuatan hukum sepihak. Yang ketiga, surat wasiat ini baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Surat wasiat dibuat semasa hidupnya pewaris, tetapi berlakunya setelah pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, semasa hidupnya pewaris, wasiat itu bisa dirubah sampai meninggalnya. Oleh karena itu, wasiat sering juga disebut kehendak terakhir, kehendak yang sudah tidak diubah sampai matinya pewaris. Selanjutnya, unsur yang keempat adalah wasiat itu dapat dicabut kembali. Setiap saat dapat dicabut oleh si pembuat wasiat atau testatur pewaris, ya. Karena merupakan pernyataan kehendak, perbuatan hukum sepihak, maka setiap saat dapat dicabut oleh si pembuat wasiat. Nah, selanjutnya kita akan bicarakan tentang bentuk-bentuk surat wasiat. Ini merupakan syarat formil. Kalau tadi pasal 875 mengatur mengenai syarat material surat wasiat. Sekarang kita bicarakan mengenai syarat formil, berarti mengenai tata cara pembuatan wasiat. Dari bentuknya, di sini ya, dari bentuknya wasiat itu ada 3 bentuk surat wasiat. Pertama yang dinamakan surat wasiat holografis, yang kedua surat wasiat umum, dan yang ketiga surat wasiat rahasia. Yang dinamakan surat wasiat holografis adalah wasiat yang ditulis sendiri oleh testator, pembuat testamen, ya, testator, ditulis sendiri dan diserahkan kepada notaris. Perhatikan, pembuatan surat wasiat holografis ditulis sendiri oleh testator, kemudian harus diserahkan kepada notaris. Nanti akan kita lihat dalam ketiga bentuk surat wasiat ini semuanya melibatkan jasa notaris. Wasiat holografis adalah wasiat yang ditulis sendiri, yang membuat adalah testator. Kemudian diserahkan kepada notaris. Apa peran notaris di sini? Notaris bertugas menyimpan wasiat, menyimpan surat wasiat, dan nantinya menyampaikan kepada orang-orang yang berhak menerima wasiat itu, warisan itu, setelah matinya pewaris. Nah, notaris yang menerima penyerahan wasiat holografis wajib membuat suatu akta yang dinamakan akta van depo atau akta penyimpanan. Untuk membuat akta ini wajib dihadiri dan ditandatangani oleh 2 orang saksi. Yang kedua, surat wasiat umum. Dikatakan surat wasiat umum adalah karena surat wasiat ini yang paling umum, yang paling banyak dibuat oleh testator.
Ini wasiat yang bentuknya adalah akta otentik karena dibuat oleh dan di hadapan notaris. Jadi seorang testatur tidak membuat sendiri wasiatnya, tapi datang menemui notaris dan mengutarakan, menyampaikan maksudnya untuk membuat wasiat. Selanjutnya, notaris dengan bantuan para pegawainya akan menerjemahkan apa yang diinginkan oleh testatur ke dalam sebuah akta notaris, akta otentik. Tentunya dengan bahasa-bahasa khas, bahasa teknis hukum akta notaris. Yang ketiga, yang namanya surat wasiat rahasia. Surat wasiat rahasia ini hampir sama dengan surat wasiat holografis, yaitu sama-sama ditulis sendiri oleh testatur, kemudian diserahkan kepada notaris. Surat wasiat holografis juga ditulis sendiri oleh testatur dan diserahkan kepada notaris. Surat wasiat rahasia juga sama, ditulis sendiri oleh testatur dan diserahkan kepada notaris. Jadi yang bikin wasiat adalah testatur. Bedanya, kalau surat wasiat holografis selain ditulis sendiri dan diserahkan kepada notaris, notaris diberi informasi atau ditunjukkan tentang isinya surat wasiat. Karena wasiat itu tidak disegel, bisa dibaca, diketahui oleh notaris. Sedang dalam surat wasiat rahasia, wasiat itu diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup, sehingga notaris sendiri tidak tahu isinya surat wasiat. Notaris yang menerima penyerahan wasiat rahasia wajib membuat akta yang namanya akta superskripsi atau akta pengalamatan. Pengalamatan di sini adalah menunjukkan orang yang nantinya akan diserai surat wasiat tersebut. Untuk membuat akta pengalamatan atau akta superskripsi wajib dihadiri dan ditandatangani oleh 4 orang saksi. Pasal 940. Ini mengenai 3 bentuk surat wasiat. Ya, ini merupakan membahas tentang bentuknya maupun membahas mengenai prosedur penyusunan dan penyimpanan wasiat tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang syarat pembuat wasiat. Siapa orang yang boleh membuat wasiat? Ketentuannya dalam pasal 895. Di sana ditentukan untuk bisa membuat wasiat, yang pertama adalah sempurna akalnya. Artinya orang yang bisa menyadari akibat dari perbuatannya, bukan orang gila. Orang yang bisa menyadari akibat dari perbuatannya. Dan yang kedua, minimal berusia 18 tahun. Kalau konsep KUH Perdata, usia dewasa adalah 21 tahun. Artinya, walaupun belum dewasa, kalau sudah berusia 18 tahun, boleh membuat surat wasiat. Nah, yang terakhir, kita akan membahas mengenai isi surat wasiat. Paling tidak di dalam slide ini saya paparkan
ada 10 isi surat wasiat. Ini sebagai contoh berbagai hal yang mungkin atau bisa dicantumkan dalam surat wasiat. Dari sekian banyak isi surat wasiat, yang paling penting harus dipahami oleh para mahasiswa adalah nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 ini yang dinamakan erfstelling. Erfstelling atau wasiat pengangkatan waris. Dilihat dari namanya, wasiat pengangkatan waris, maka wasiat ini isinya adalah mengangkat seseorang atau menunjuk seseorang menjadi ahli waris testamenter. Seperti apa suatu wasiat dikategorikan atau dikelompokkan menjadi wasiat pengangkatan waris atau erfstelling? Ini diatur dalam pasal 954. Dikatakan, wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat dengan mana si yang mewasiatkan kepada seorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian, seperti misalnya setengahnya, sepertiganya. Jadi suatu wasiat dinamakan erfstelling kalau isinya berupa pemberian atas harta warisan kepada seseorang, berupa pemberian atas seluruh warisan atau bagian sebanding tertentu atas harta warisan. Misalkan setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Kalau ada surat wasiat yang isinya seperti itu, berupa pemberian harta warisan atas seluruh atau sebagian sebanding tertentu dari harta warisan, maka wasiat inilah yang dinamakan erfstelling. Dan si penerima wasiat berkedudukan sebagai ahli waris testamenter dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada seorang ahli waris. Yang kedua, isi wasiat berupa lekhat. Lekhat atau hibah wasiat, yaitu suatu pemberian-pemberian yang dilakukan melalui surat wasiat. Apa itu lekhat? Bisa dilihat ketentuan pasal 957. Di sana dikatakan hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus. Sekali lagi, hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalan. Jadi suatu wasiat dinamakan lekhat kalau bentuk pemberiannya merupakan pemberian atas barang tertentu atau barang dari jenis tertentu atau pemberian hak pakai hasil atas harta warisan. Apa yang membedakan antara erfstelling dengan lekhat? Kalau erfstelling adalah pemberian atas seluruh atau sebagian sebanding tertentu, terdiri dari aktiva dan pasiva. Sedangkan lekhat hanya berisikan aktiva warisan, tidak menyangkut hutang-hutang warisan. Maka disebutkan pemberian atas barang tertentu,
barang dari jenis tertentu ataupun hanya memberikan hak pakai hasil, hak untuk mengambil manfaat kegunaan suatu barang. Jadi di sini yang diberikan adalah hak keuntungan. Yang ketiga, wasiat yang disebut dengan sama nomor 1 dan nomor 2, baik itu erfstelling ataupun lekhat, tetapi diikuti dengan suatu perintah, las. Bentuknya erfstelling ataupun lekhat, tetapi ada pesan atau ada suatu tambahan berupa kewajiban melakukan suatu perbuatan tertentu atau diikuti dengan suatu perintah. Selanjutnya, wasiat juga bisa berisikan tentang pencabutan wasiat, di mana seorang pewaris mencabut wasiat yang sudah pernah dibuat atau wasiat yang lalu. Pencabutan wasiat. Yang kelima, wasiat juga bisa isinya itu menyingkirkan ahli warisnya sendiri dari haknya atas harta warisan, menyingkirkan keluarga sedarah dari haknya atas harta warisan atau ontreffen, ya. Selanjutnya, wasiat juga bisa berisikan tentang pengangkatan wali atau pelaksana wasiat. Mengangkat wali terhadap anak di bawah umur yang ditinggalkan, atau pelaksana wasiat menunjuk orang yang nantinya diserai tugas untuk melaksanakan isinya wasiat. Selain itu, wasiat juga bisa berisikan pengakuan anak luar kawin. Jadi seseorang bisa mengakui anak luar kawin melalui surat wasiat. Yang kedelapan adalah penawaran penjualan harta warisan. Bisa juga wasiat berisikan menawarkan kepada seseorang atau secara umum, ya, khususnya secara personal kepada seseorang untuk membeli harta warisan. Bisa juga wasiat berisikan pemberian suatu benda tertentu kepada orang-orang tertentu, pemberian suatu benda. Dan yang ke-10, wasiat bisa juga berisikan pembebasan hutang, baik kepada ahli waris ataupun kepada orang lain selain ahli waris. Bentuk pembebasan hutang bisa dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, pewaris memberikan lekhat sebesar hutangnya seseorang, memberikan lekhat, memberikan barang atau memberikan uang sebesar hutangnya ahli waris tadi. Yang kedua, bisa juga berisikan pernyataan pembebasan hutang. Berisikan pembebasan hutang. Yang ketiga, melekhatir piutangnya kepada debitur. Melekhatir, menyerahkan piutangnya kepada debitur. Sama saja kreditur melepaskan hak tagihnya. Ini ke-10 macam isi surat wasiat. Terima kasih. Nanti bisa dikembangkan sendiri. Wasiat juga bisa berisi berbagai macam kehendak pewaris, tapi yang umum, yang banyak
terjadi atau dilakukan, dibuat oleh seorang testator adalah ke-10 bentuk isi surat wasiat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.